Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film berjudul Tajomaru yang dirilis pada tahun 2009 dan yang membuat film kali ini serasa spesial sob karena dibintangi oleh aktor fenomenal Jepang yakni Mbak Maria Ozawa. Maksud saya aktor tampan brutal kita yakni Takia Genjia dalam Crozero Sun Oguri dan masih banyak lagi pokoknya. Yah, dalam film kali ini mengisahkan seorang putra bangsawan yang harus meninggalkan rumahnya akibat dikhianati oleh saudaranya sendiri hingga ia berakhir menjadi bandit paling brutal. Penasaran bagaimana aksi aktor andalan kita satu ini? So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur filmnya. Kisah film kali ini berlangsung pada era kesugunan Ashigaka. Scene awal kita diperkenalkan dengan seorang anak dari klan Hatakeyama bernama Naomitsu. Klan Hatakeyama merupakan klan paling berpengaruh setelah klan Ashigaka. Oleh karena itu, klan ini diangkat sebagai wakil shogun atau yang disebut dengan Kanrei. Naomitsu sendiri merupakan putra kedua sehingga dia tidak akan menjadi penerus sekaligus pewaris klan yang secara otomatis akan menjadi Kanrei selanjutnya. Karena yang akan menjadi penerusnya haruslah kakak tertuanya yang bernama Nobutsuna. Mereka berdua mempunyai teman bermain sejak kecil bernama Ako, seorang gadis cantik dan manis putri dari seorang penasihat agung kekaisaran Jepang. Pada saat mereka dalam perjalanan pulang ke rumah, tak sengaja mereka melihat seorang pelayan yang memergoki seorang anak mencuri kentang untuk dia makan. Nah, pada scene ini kita diperlihatkan kebaikan hati dari Naomitsu. Merasa kalau anak itu tidak punya keluarga dan mencuri karena lapar, dia lalu mempersilahkan anak itu untuk makan. Dan bahkan dia juga mengangkatnya menjadi pelayan keluarga Hatakeyama dengan memberinya nama Sakuramaru. Omae. Kyou kara omae wa Sakuramaru da. Bertahun-tahun kemudian, kita diperlihatkan para bocil yang sudah tumbuh dewasa, di mana tampak Naomitsu sedang berlatih pedang dengan Sakuramaru, sementara Nobutsuna hanya menonton dengan santainya. Tak lama kemudian, samurai setia pelayan klan Hatakeyama yang bernama Kategoki datang untuk memberitahu bahwa Shogun datang berkunjung. Dan inilah sosok Shogun Ashigaka ke-8 bernama Ashigaka Yoshimasa. Tujuan beliau datang ke sana adalah untuk mengabarkan berita kematian sang penasihat agung kaisar beserta istrinya karena terkena wabah penyakit mematikan sehingga jasad keduanya harus dibuang ke dalam jurang agar penyakitnya tidak menular. Shogun juga menyampaikan kalau penasihat agung yang tak lain adalah ayah dari Ako meninggalkan harta yang sangat melimpah, sehingga agar harta itu jatuh ke tangan kekaisaran, maka Shogun meminta agar putra tertua Hatakeyama saat ini yang tak lain adalah Nobutsuna harus menikahi Ako. Dengan begitu, harta kekayaan keluarga Ako akan beralih pada klan Hatakeyama di bawah kendali Shogun, yang dengan hal itu juga sekaligus mengangkat Nobutsuna sebagai Kanrei atau wakil Shogun. Saat itu, Nobutsuna menolak permintaan Shogun untuk menikahi Ako karena Ako adalah tunangan dari adiknya yaitu Naomitsu. Shogun yang cukup kecewa dengan Nobutsuna selaku ketua klan Hatakeyama mengancam akan memberikan jabatan Kanrei saat ini kepada klan Hosokawa yang memang juga saat itu menjadi rivalnya dalam merebutkan gelar Kanrei. Akhirnya untuk menyenangkan Shogun, Naomitsu berjanji akan berunding dulu terkait pernikahan tersebut. Setelah itu, saat Shogun hendak pergi, di sini malah terjadi semacam kejanggalan di mana Shogun itu tampak tertarik dengan kecomelan Sakuramaru. Aduh.
Selepas kepergian Shogun, Naomitsu mulai memberitahu kakaknya bahwa yang akan menikahi Ako adalah dirinya. Tapi untuk harta dan jabatan Kanrai tetap akan diberikan kepada sang kakak, yaitu Nobutsuna. Mendengar penjelasan dari sang adik, Nobutsuna yang memang berambisi mendapatkan harta Ako dan jabatan Kanrai masih tampak ragu-ragu dalam mempercayai perkataan adiknya sendiri. Namun Naomitsu terus berusaha meyakinkan sang kakak bahwa dia berjanji hanya akan menikahi Ako tanpa mengambil harta kekayaannya karena cintanya sangat tulus kepada Ako. Setelah itu, Naomitsu mendatangi Ako yang sedang berkabung atas kematian orang tuanya. Di sana, Naomitsu menguatkan Ako dengan terus menyiraminya dengan cinta yang tulus. Dalam adegan ini, tampak begitu besar cinta antara kedua sejoli ini, sob. Namun, suasana romantis itu seketika dibuat keruh oleh Naomitsu yang tiba-tiba menanyakan harta peninggalan keluarga Ako. Mendengar ucapan Naomitsu itu, seketika membuat Ako langsung kecewa. Hei Naomitsu, bagaimana mungkin kau menanyakan harta di saat seperti ini? Sungguh terlalu ente. Ako, どうしてこんな時に。俺にそれをくれんか。 Di sisi lain, tampak Sakuramaru menghadap ke Nobutsuna dan menyampaikan sebuah berita tidak benar alias hoax, di mana Naomitsu ia tuduh berencana menikahi Ako dan menguasai hartanya sendiri. Bahkan tak hanya itu, dia juga mengompori Nobutsuna kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk merebut Ako dari Naomitsu. Mendengar ucapan dari Sakuramaru, layaknya kompor meledak, Nobutsuna pun segera bergegas menjumpai Ako yang masih dalam suasana berduka. Dan tanpa basa-basi, ia langsung memaksa untuk melakukan pengencerotan di lahan basahnya. Aduh. Meski sempat sedikit meronta-ronta, pada akhirnya Ako pasrah dan menikmatinya walaupun dengan sedikit jeritan. Bersamaan dengan itu, Sakuramaru tampak juga mendatangi Naomitsu yang saat itu sedang berburu bersama Kategoki dan beberapa samurai lainnya. Dia menginformasikan bahwa saat ini Ako sedang diesek-esek oleh Nobutsuna. Dengan kemarahan yang memuncak, tanpa pikir panjang, Naomitsu segera bergegas menuju TKP. Sesampainya Naomitsu di sana, sayangnya dia telah mendapatkan sang pujaan hati yang sudah dalam keadaan lemas setelah diberi kenikmatan sesaat. Akhirnya dengan penuh amarah, Naomitsu segera membawa Ako bersamanya. Meskipun di sini Ako sudah mengingatkan Naomitsu bahwa Nobutsuna tidak akan segan-segan membunuh mereka berdua. Akhirnya bersama dengan beberapa pelayan setianya, Naomitsu menempuh perjalanan tanpa tujuan agar dapat keluar dari wilayah klan Hatakeyama. Karena kecapean setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka pun beristirahat. Kemudian dengan wajah serius, Sakuramaru mendekati Kategoki yang hampir terlelap. Seakan ada sesuatu yang penting, Sakuramaru meminta Kategoki untuk menjauh dari yang lain guna membicarakan sesuatu. Akan tetapi setelah berada jauh dari tempat rombongan Naomitsu, dengan muka datar, Sakuramaru malah berkata ingin membunuhnya. Merasa kalau itu hanyalah sebuah candaan, Kagetoki seperti tenang-tenang saja. Hingga tiba-tiba tanpa diduga-duga, Sakuramaru langsung menebas Kagetoki. Beberapa saat kemudian, anak buah Kagetoki datang setelah mendengar kegaduhan di sana. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mendapati kepala samurainya yang sudah tergeletak tanpa nyawa. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Sakuramaru. Dengan penuh emosi, mereka tanpa basa-basi langsung menyerang Sakuramaru. Namun bukannya menang, mereka malah dibuat tak berdaya dengan teknik pedang Sakuramaru yang cukup handal. Di sisi lain, Nomitsu dan Ako yang baru saja bangun merasa heran dengan keadaan yang sepi. Di tengah kebingungan, mereka terus berjalan menyusuri hutan hingga sampailah mereka di tepi sungai tempat mayat Kagetoki dan anak buahnya berada. Namun anehnya, bersamaan dengan itu, ia merasa heran karena sudah tidak mengetahui di mana keberadaan Sakuramaru. Atas kejadian itu, alhasil hanya tinggal mereka berdua sajalah yang melanjutkan perjalanan dan berharap akan ada hal baik yang mereka temukan. Hingga tak lama setelah mereka berdua cukup lama mengelilingi hutan, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang aneh.
Dan betapa terkejutnya mereka saat muncul sosok pria tua dengan pakaian urakan. Pria tua ini memperkenalkan dirinya sebagai Tajomaru dan dia sangat menginginkan kuda yang dinaiki oleh Ako. Karena merasa terancam, Naomitsu segera menarik pedangnya untuk melawan si gembel itu hingga pertarungan pun terjadi. Osaka! Okugata morare ukeo ka? Pada awalnya, pertarungan mereka berlangsung cukup imbang. Namun sayang, keadaan mulai berbalik saat Tajomaru mengganti pedangnya dengan pedang yang lebih besar, yang dia sebut sebagai Namikiri. Tanpa ampun, Tajomaru menyerang Naomitsu hingga tergeletak tak berdaya. Melihat Naomitsu yang tumbang, Ako pun tidak tinggal diam dan mencoba untuk melawan. Akan tetapi yang terjadi justru si Ako malah menjadi sasaran tempat menanam jagung oleh Tajomaru. Beberapa waktu kemudian, dalam kondisi pingsannya tak disangka, Naomitsu sudah dalam keadaan terikat sembari melihat Ako yang sudah terlihat urakan akibat ditanami jagung pilihan dari Tajomaru. Saat itu Tajomaru memaksa Ako untuk ikut dengannya, dan jika ia menolak maka dia akan dijual sebagai budak. Dengan wajah penuh dosa, Ako bersedia ikut dengan Tajomaru, akan tetapi dengan satu syarat, yakni Ako menyuruh Tajomaru agar membunuh Naomitsu. Mendengar itu tak disangka, wanita yang sangat dicintai dan diperjuangkan oleh Naomitsu malah berkhianat di depan mata kepalanya sendiri. Saya rasa aku di sini cukup kecewa karena dia hanya merasakan kenikmatan dari laki-laki lain terus, tapi tidak dengan Genji. Bercanda ya. Naomitsu yang cukup kena mental masih berusaha membujuk Ako agar kembali bersamanya dan mengingat janji sehidup semati mereka. Namun entah apa yang merasukinya, Ako malah terlihat semakin menjengkelkan dengan mengatakan, "Mati saja kau sendiri Genji, semua ini adalah salahmu." Dari sini saya mulai sepakat dengan kata Bung Rocky Gerung yang mengatakan bahwa wanita itu memang indah sebagai fiksi, namun berbahaya dalam realita. Aku piye toh? Melihat percekcokan konyol kedua sejoli itu membuat Tajomaru tertawa hingga dia lalu menghampiri Naomitsu seraya menawarkan untuk membunuh cewek spek kayak Ako. Ako yang menemukan sebuah peluang untuk kabur malah langsung memanfaatkannya untuk segera melarikan diri. Merasa ibah dengan nasib Naomitsu, Tajomaru memutuskan untuk melepaskan ikatannya. Namun yang terjadi malah di luar dugaan, di mana Naomitsu mengambil sebuah pisau kecil dan langsung menancapkannya ke tubuh Tajomaru. Bukannya marah karena telah ditusuk, dalam keadaan sekaratnya Tajomaru menyuruh Naomitsu untuk mengambilkan pedangnya. Dan secara mengejutkan, Pak Tua itu mengatakan akan menyerahkan nama Tajomaru kepadanya, di mana ternyata sob, nama itu sudah memiliki sejarah panjang yang tentunya sudah berabad-abad lalu dari zaman Naomitsu sekarang. Dengan kata lain, Naomitsu yang telah membunuh Tajomaru harus melanjutkan estafet kebanditan Tajomaru. Di sisi lain, Sakuramaru yang sudah menewaskan Kagetoki dan anak buahnya seakan tampak tanpa dosa juga menemui Nobutsuna yang saat ini menjabat sebagai wakil shogun atau Kanrei. Dengan wajah datar seperti sebelumnya, Sakuramaru langsung menebas Nobutsuna hingga membuat kakak Naomitsu itu mati penasaran. Kembali ke Naomitsu yang sedang berjalan sendiri dalam keadaan lapar. Tanpa sengaja ia menemukan ayam bakar tanpa terlihat seorang pun di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melahap apa yang ada di sana. Sementara enak-enaknya mamam, tiba-tiba yang punya makanan datang. Dan gawatnya lagi, mereka ternyata adalah sekelompok perampok dengan jumlah 4 orang. Meskipun sudah dalam keadaan dikepung, Naomitsu yang lapar terus makan hingga para perampok yang geram itu langsung menghunuskan pedangnya. Lalu betapa terkejutnya mereka saat Naomitsu memperkenalkan dirinya dengan nama Tajomaru. Akan tetapi karena Tajomaru yang ini malah kelihatan seperti keluarga bangsawan, sang ketua perampok yang bernama Doken itu pun mengujinya.
Dan ternyata memang benar, pedang yang dipegangnya merupakan pedang legend Namikiri milik Tajomaru. Sehingga setelah itu mereka pun mulai mengakrabkan diri dan makan bersama. Bahkan para perampok ini dengan senang hati akan menjadi bawahan Naomitsu alias Tajomaru. Karena dengan adanya Tajomaru, perampokan akan menjadi lebih mudah, indah, dan mantap pastinya. Dan semenjak saat itu, Naomitsu, sang bangsawan klan Hatakeyama, kini berubah menjadi bandit sangar bernama Tajomaru. Bersama para anak buahnya, Tajomaru mulai mengisi hari-harinya dengan melakukan perampokan bersama. Meskipun dikenal menakutkan, Tajomaru melarang anak buahnya untuk melakukan pembunuhan. Terbukti saat mereka mendapatkan tawanan seorang gadis manis cantik dan aduhai, Tajomaru tidak menyentuhnya sama sekali. Yah, mungkin karena si Naomitsu ini belum bisa move on dari aku ya guys. Pada suatu malam saat Tajomaru sedang bersantai ria dengan anak buahnya, Doken memberikan kabar bahwa wakil shogun atau Kanrei saat ini begitu cepat diganti, di mana sebelumnya Kanrei dijabat oleh bangsawan klan Hatakeyama bernama Nobutsuna, dan kini diganti oleh adiknya yang tak lain adalah Naomitsu setelah Nobutsuna dikabarkan meninggal. Betapa terkejutnya Tajomaru saat mendengar kakaknya telah tewas. Ditambah lagi ia juga mendengar nama Naomitsu yang tidak lain adalah dirinya menjadi Kanrei saat ini di sana. Merasa sesuatu yang buruk telah terjadi, Tajomaru alias Naomitsu asli pun lantas bergegas menuju kediaman Hatakeyama seorang diri. Dan sesampainya di sana, dengan pedenya dia menyuruh para prajurit untuk langsung membuka pintu gerbang. Namun yang terjadi, siapa sangka Tajomaru akan dipenjara di kediamannya sendiri. Dan saat kemarahannya sedang memuncak, tiba-tiba seorang pria datang yang tak lain adalah Sakuramaru. Akan tetapi kegembiraan Tajomaru saat melihat pelayan yang dulu dipungutnya malah membuat hatinya terkaget. Karena ternyata sob, Sakuramaru lah yang telah menjadi dirinya dengan menggunakan nama Naomitsu. Bahkan belum selesai Tajomaru dengan ketidakpercayaan yang dihadapinya, Sakuramaru lalu memanggil seorang wanita yang dia sebut sebagai istrinya. Betapa terkejutnya Tajomaru melihat aku kekasih hatinya sekarang malah menjadi istri Sakuramaru. Sungguh kejam kau Hayati. Maksud saya aku. Seakan tidak percaya akan situasi ini, Tajomaru tampak begitu dibuat hancur. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, aku malah mengaku tidak mengenalinya. Dan terang-terangan ia lebih memilih Sakuramaru daripada dirinya. Aduh, mapedi. Tak lama kemudian, Sakuramaru dikejutkan dengan kabar kedatangan pejabat kekaisaran dari ibu kota saat ini. Setelah ditemui, pejabat yang bernama Kuriyama itu ternyata telah menangkap Doken. Dan dari dialah sang pejabat mendapat kabar bahwa seorang bandit paling mengerikan bernama Tajomaru berada di kediaman Hatakeyama. Saat si pejabat menanyakan nama Sakuramaru, dia menjawab bahwa namanya adalah Naomitsu Hatakeyama. Namun bersamaan dengan itu, aku tiba-tiba muncul dan langsung mengatakan bahwa dia bukanlah Naomitsu karena yang asli ada dalam penjara. Ada apa denganmu ibu aku? Kok tiba-tiba ngebela Naomitsu yang selalu kau sakiti? Wanita memang membingungkan. Awalnya sang pejabat akan mengabaikan aku, namun Doken malah membenarkan aku dan dia mengatakan bahwa dia adalah anak dari penasehat agung kaisar. Atas itu dengan tegas sang pejabat menyuruh prajuritnya untuk menangkap Naomitsu palsu alias Sakuramaru. Seperti mengetahui semuanya, Doken memberitahu sang pejabat bahwa nama pengkhianat ini adalah Sakuramaru. Dan ternyata usut punya usut sob. Memang Dokenlah yang telah menginformasikan semua yang terjadi dalam keluarga Hatakeyama kepada sang pejabat agar sang ketua kelompoknya yaitu Tajomaru bisa dibebaskan. Akhirnya pejabat itu pun menangkap Naomitsu palsu serta menyuruhnya untuk mengeluarkan Tajomaru dari dalam penjaranya. Kemudian kita diperlihatkan dengan Ako, Tajomaru, Sakuramaru dan juga Doken yang sudah diikat, di mana mereka akan diinterogasi demi menemukan titik terang kasus keluarga Hatakeyama. Di sini tanpa diduga, Ako ternyata mengakui bahwa
Tajomaru adalah Naomitsu yang asli. Dari raut wajahnya, Ako terlihat masih sangat mencintai Naomitsu. Dan itu membuktikan bahwa sebelumnya Ako hanyalah bersandiwara di depan Sakuramaru. Namun sebaliknya, Naomitsu yang sudah terlanjur tersakiti mapedi marilaleng, dia tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah Naomitsu. Dan malah dengan bangga mengaku sebagai bandit Tajomaru. Yah, walaupun pada akhirnya Tajomaru mengakui bahwa dia adalah Naomitsu Hatakeyama, meskipun masih sangat jengkel dengan perlakuan Ako kepadanya. Dan sekarang sang pejabat akhirnya tahu kalau Sakuramaru adalah biang kerok dalam klan Hatakeyama. Dan saat Sakuramaru akan dihukum, tiba-tiba Shogun datang tanpa diduga. Senyum licik mulai menghiasi wajah Sakuramaru, sedangkan semua orang di sana pun merasa takut pada Shogun. Sakuramaru yang memang sudah dari awal sudah disukai oleh Shogun merasa tenang dengan kehadirannya. Bahkan Shogun memerintahkan agar ikatan Sakuramaru segera dibuka. Melihat keberpihakan Shogun terhadap Sakuramaru membuat Naomitsu tampak begitu kecewa. Dan yang lebih parahnya lagi, Shogun secara terang-terangan mengakui kalau dirinya lah yang menyuruh Sakuramaru untuk menjabat sebagai Kanrai meskipun dia bukan dari klan Hatakeyama. Selepas kepergian Shogun, Sakuramaru berniat untuk menghabisi Ako hari itu juga jika dia tetap tidak memberitahu di mana keberadaan emas keluarganya, dan disusul dengan eksekusi Tajomaru esok hari di depan halayak umum. Dalam keadaan putus asanya, tak disangka Doken membeberkan sebuah fakta mencengangkan pada Naomitsu bahwa ia dulu sebenarnya menyaksikan kejadian sesaat setelah Naomitsu tidak sadarkan diri, di mana Tajomaru sebenarnya tidak sampai memperkeos Ako karena Ako mengancam akan melakukan bunuh diri, dan hal itu dia lakukan tak lain karena cintanya yang amat sangat dalam kepada Naomitsu. Melihat kesungguhan Ako, Tajomaru akhirnya merasa ibah dan bahkan dia dengan serius mendengarkan setiap kisah dari Ako. Nah, dari apa yang Doken ceritakan, akhirnya membuat Naomitsu tahu yang sebenarnya bahwa Ako sangat mencintainya. Dan dia merasa sangat menyesal telah mengatakan hal buruk kepada Ako. Semua yang Ako lakukan termasuk bersandiwara menjadi istri Sakuramaru, semuanya hanyalah demi Akang Naomitsu seorang. Lalu setelah menceritakan semua yang terjadi, Doken tiba-tiba memanggil semua teman-temannya yang langsung datang dan menghajar semua pengawal yang ada di sana. Naomitsu pun berhasil dibebaskan dan kini dia punya rencana untuk pergi menyelamatkan kekasih hatinya dan mengakhiri ini semua. Sesampainya di sana, Sakuramaru tampak sudah bersiap untuk melempar Ako. Naomitsu pun mencoba menahan Sakuramaru. Akan tetapi justru Ako sendirilah yang memilih untuk melompat ke jurang tersebut. Tanpa pikir panjang, melihat itu Naomitsu si raja bucin pun langsung menyusul kekasihnya dengan ikut melompat. Di bawah jurang, Naomitsu berhasil sadar dari pingsannya. Dengan tertatih-tatih, dia mencari Ako dan akhirnya menemukan Ako sudah dalam keadaan urakan dan tak berdaya. Dengan lirih, Ako pun berkata, "Bunuh saja aku, mas. Aku sudah pasrah. Aku ndak suci lagi karena kakakmu." Naomitsu tampak sudah memegang pedangnya. Akan tetapi, dia tak tega melihat Ako yang seperti itu dan memilih untuk memeluknya. Dia pun berkata kalau itu semua tak masalah karena dirinya akan selalu menerima Ako dan akan tetap mencintainya. Kini mereka berdua pun mencari jalan keluar dari jurang itu. Dan tak lama mereka melihat ada sebuah rantai yang berasal dari atas. Melihat itu, Naomitsu tahu sepertinya rantai itu milik Doken. Dia pun segera memanjat tebing itu dengan menggendong Ako. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka berhasil naik ke atas. Lalu dengan penuh amarah, Naomitsu dan Ako pun kembali ke rumah. Mereka hendak membalas dendam atas kekacauan yang dibuat Sakuramaru.
Sesampainya di rumah, Naomitsu pun berbicara pada Sakuramaru, berkata kalau selama ini dia menganggap Sakuramaru sebagai saudaranya sendiri. Tapi ketamakan Sakuramaru akan harta dan jabatan membuatnya menjadi orang yang licik yang tega menghancurkan klan yang selama ini membesarkannya. Tak ingin membuang waktu lagi, Naomitsu pun langsung mengajak Sakuramaru untuk berduel, menyelesaikan semua ini dengan sebuah pertarungan. Dan pertarungan pun dimulai. 俺の大切な仲間、地獄に落ちろ。絶対に許さん。Awalnya, Naomitsu dan Sakuramaru bertarung dengan imbang. Tapi di tengah pertarungan, pedang Naomitsu terlempar jauh. Dia pun berusaha mengambil pedangnya kembali, tapi Sakuramaru lah yang berhasil mengambil pedang itu. Pertarungan pun kembali berlanjut. Hingga akhirnya pedangnya berhasil Naomitsu dapatkan kembali. Dia pun mengayunkan pedangnya dan tebasannya mengenai Sakuramaru hingga membuat Sakuramaru langsung ambruk. Sakuramaru pun tewas bersama ketamakannya. Kemudian Naomitsu memanggil penasehat klan Hatakeyama di sana. Dia berkata kalau tugas sebagai pejabat kekaisaran dia serahkan kepada penasehat tersebut. Naomitsu sudah tak mau menjadi pejabat kekaisaran dan hanya ingin menjadi orang biasa saja. Bersama dengan Ako, Naomitsu pun pergi dari kota itu untuk memulai kehidupan mereka yang baru. Tak ada gelar kaisar, tak ada gelar bangsawan. Hanya ada dua orang biasa yang saling mencintai, memulai hidup baru dan berharap bisa bahagia. Dan film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Tajomaru. Semoga dapat menghibur sobat semua. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah wanita memang indah sebagai fiksi, namun berbahaya sebagai fakta. Oleh Bung Rocky Gerung. Saya Mr. Bugs mewakili segenap direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.